Pagi itu, udara di kaki gunung Uhud terasa tegang. Pasir bergetar oleh langkah kaki para pejuang. Di depan mereka, pasukan Quraisy berdiri dengan penuh amarah. Jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih lengkap, tapi kaum muslimin punya sesuatu yang tidak terlihat, iman dan keyakinan. Rasulullah mengatur strategi dengan sangat teliti. Salah satu posisi paling penting adalah sebuah bukit kecil. Di sana beliau menempatkan para pemanah. Pesannya jelas, tegas, tanpa celah. Jangan tinggalkan posisi kalian. Apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat kami menang, atau bahkan kalah, tetaplah di tempat. Perintah itu bukan tanpa alasan. Bukit itu adalah kunci. Pertempuran pun dimulai. Benturan pedang, teriakan takbir, debu yang berterbangan, semuanya bercampur menjadi satu. Dan perlahan keadaan berubah. Pasukan Quraisy mulai goyah. Barisan mereka pecah. Sebagian mulai mundur. Kemenangan sudah terlihat di depan mata. Di kejauhan, harta rampasan mulai tampak. Perisai, unta, barang-barang berharga berserakan. Di atas bukit, para pemanah melihat itu semua. Hati mereka mulai berbisik. Perang sudah selesai. Kaum muslimin sudah menang. Sebagian dari mereka mulai ragu. Tetap di atas atau turun. Padahal pesan Rasulullah masih terngiang. Tapi godaan itu pelan-pelan membesar. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka merasa situasi sudah aman. Satu persatu, der Sandron der Park, meninggalkan posisi yang seharusnya tidak ditinggalkan. Bukit itu kini hampir kosong, dan di kejauhan seseorang sedang memperhatikan celah itu. Ini pelajaran yang menggantung. Kadang kita tidak jatuh karena kesalahan besar, tapi karena merasa sudah aman, lalu mulai sedikit demi sedikit mengabaikan aturan. Dan dari situlah semuanya bisa berubah. Angin gurun berhembus lebih kencang. Debu beterbangan menutupi pandangan. Di medan perang, kaum muslimin hampir meraih kemenangan. Pasukan Quraisy mundur, barisan mereka mulai kacau. Tapi di balik semua itu, ada satu celah yang terbuka. Bukit pemanah, yang tadi dijaga ketat, kini hampir kosong. Dan dari kejauhan, mata tajam itu melihatnya. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Dengan cepat, ia memutar arah. Pasukannya bergerak seperti badai yang tak terlihat, mengitari bukit dan menyerang dari belakang. Seketika keadaan berubah. Kaum muslimin yang tadi di depan tiba-tiba diserang dari dua arah, depan dan belakang. Barisan mulai goyah. Teriakan menggema di mana-mana. Dari belakang! Dari belakang! Kekacauan pun pecah. Pedang beradu tanpa arah. Sahabat-sahabat terpisah dari kelompoknya. Debu semakin tebal, suara semakin tidak jelas. Di tengah kekacauan itu, sebuah kabar menyebar seperti api. Rasulullah telah wafat. Kabar itu mengguncang hati. Sebagian terdiam, sebagian kehilangan arah. Bagaimana mungkin mereka melanjutkan jika Rasulullah sudah tidak ada? Namun di tengah semua itu, sebagian sahabat tetap bertahan. Mereka tidak lari, mereka tidak menyerah. Mereka tetap berjuang. Meski keadaan tidak lagi berpihak, hari ketemu kemenangan yang hampir diraih berubah menjadi ujian yang sangat berat. Semua berawal dari satu hal, meninggalkan perintah di pelajaran yang mengguncang. Kesalahan kecil bisa membuka pintu masalah besar. Dan dalam hidup, yang paling berbahaya bukan saat kita lemah, tapi saat kita merasa sudah menang, lalu mulai lengah. Senja mulai turun di medan Uhud. Langit yang tadi terang, kini terasa berat. Debu perlahan mengendap, menyisakan pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan. Tubuh-tubuh para sahabat terbaring di atas pasir. Pedang tergeletak. Perisai berserakan. Hari itu bukan hari kemenangan seperti yang dibayangkan. Di antara mereka, gugur seorang yang sangat dicintai, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga Allah, pejuang yang gagah, kini telah pergi. Kesedihan menyelimuti hati kaum muslimin. Luka bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Sebagian bertanya dalam diam, kenapa ini terjadi? Padahal kita berada di jalan yang benar. Jawabannya tidak langsung datang sebagai kemenangan, tapi sebagai pelajaran. Bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil di medan perang. Allah ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketaatan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Bahwa satu pelanggaran kecil bisa membawa dampak besar. Dan bahwa ujian
adalah cara Allah membersihkan hati dari kesombongan. Hari itu kaum muslimin belajar bahwa kemenangan sejati bukan ketika kita menang, tapi ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang lebih tunduk. Uhud bukan hanya tentang kekalahan, tapi tentang pembentukan jiwa. Tentang bagaimana luka bisa menguatkan iman. Tentang bagaimana air mata bisa mendekatkan seseorang kepada Rabb-Nya. Pelajaran penutup. Tidak semua kekalahan adalah akhir. Kadang itu adalah cara Allah mengajarkan kita arti kemenangan yang sebenarnya.